Ini kita di sini saya nggak akan istilahnya menggurui teman-teman. Kita akan belajar bersama bareng-bareng di sini karena eh, ya supaya kita bisa lebih akrab aja semuanya. Eh, ya, jadi materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu modul 1 sesuai BMP yang sudah mungkin teman-teman punya semuanya, SATS 4121. Materinya mengenai pengertian statistika dan klasifikasinya. Bisa dilihat di share screen ya teman-teman. Nah, langsung saja saya masuk ke pengantarnya. Jadi, sebelum kita bahas mengenai lebih dalam soal statistika, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu statistika. Nah, kalau menurut pengertian, jadi statistika itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau state negara atau state atau negara. Nah, kenapa seperti itu? Karena di zaman dulu itu statistika itu hanya dipergunakan di bidang pemerintahan gitu. Jadi belum menyebar seperti sekarang. Yang sekarang kan sudah banyak digunakan di banyak bidang ya, seperti industri, ekonomi, kemudian sosial, pertanian, dan banyak bidang yang lainnya. Nah, zaman dulu itu pada awalnya memang statistika hanya dimanfaatkan sebagai uh, bidang yang membantu dalam aktivitas rutinitas pemerintahan seperti itu. Jadi belum meluas seperti sekarang. Nah, tapi memang sekarang sudah banyak pemanfaatannya mulai dari itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, industri, bisnis, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, statistika itu adalah ilmu. Nah, tapi juga kita sering bicara soal statistik. Nah, bedanya statistik dengan statistika itu apa sih? Jadi statistik itu adalah kumpulan data berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disajikan dalam tabel ataupun gambar yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Jadi statistik itu datanya, terus sedangkan statistika itu ilmunya, ilmu yang mempelajari mengenai perancangan, pengumpulan data, penyajian data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan di mana terdapat keragaman dan kondisi ketidakpastian. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman, kalau untuk statistik itu adalah datanya atau kumpulan datanya, baik yang berupa bilangan maupun yang bukan bilangan atau non-numerik, biasa kita nyebutnya. Kalau untuk yang statistika itu ilmu yang mempelajari tentang perancangan pengumpulan data. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data dan lain-lain seperti itu. Jadi mungkin biar tidak keliru saja perbedaan antara statistik dan statistika. Oke. Nah, masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi kalau kita bicara soal statistika atau statistik, pasti teman-teman tidak akan jauh-jauh dari populasi dan sampel. Nah, statistika erat kaitannya dengan kegiatan penelitian. Nah, populasi dan sampel. Nah, populasi sendiri adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian peneliti tersebut. Jadi seluruhnya ya, jadi seluruh objek yang diamati. Tapi kalau sampel itu adalah sebagian. Sesuai ilustrasi yang sudah saya lampirkan di samping sebelah kanannya itu ada ilustrasi ya istilahnya gambaran sederhana bagaimana populasi dan sampel itu diilustrasikan. Jadi yang banyak orang ini adalah populasinya, sedangkan yang di lingkarin pakai kaca pembesar ini adalah sampelnya. Jadi kalau populasi itu seluruhnya, kalau sampel itu sebagian dari populasi di mana pengukuran dilakukan. Nah, kalau populasi sendiri itu ada populasi tak hingga dan populasi terhingga. Ini sorry ya, banyak yang tipe, nanti mungkin teman-teman bisa menyesuaikan saja. Jadi populasi tak hingga. Nah, populasi tak hingga itu misalnya saya kasih contoh uh, anak atau mahasiswa universitas terbuka yang menggunakan kacamata. Nah, sebenarnya bisa diukur, tapi kan susah ya untuk mengukur seluruh dari mahasiswa universitas terbuka yang menggunakan kacamata. Nah, itu masuknya di populasi tak hingga. Beda lagi dengan populasi terhingga. Misalnya saya kasih contoh untuk populasi terhingga itu seperti misalnya pelemparan dadu atau pelemparan koin gitu. Itu kan sudah jelas jumlahnya ada berapa dan gampang untuk diukur seperti itu.
Nah, populasi sendiri itu bisa didapatkan atau kita sebutnya namanya parameter. Parameter itu bisa kita dapatkan itu melalui sensus. Jadi seluruhnya itu tersensus atau terdata seperti itu. Kemudian kalau sampel sendiri itu bisa dilakukan hanya dengan survei. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman, kalau populasi itu bisa lakukan atau biasa kita lakukan untuk mendapatkan suatu populasi itu dengan sensus. Sedangkan untuk sampel itu biasa kita lakukan dengan survei seperti itu. Saya lanjutkan. Nah ini ada contoh kasus atau keadaan. Yang pertama, ibu memasak sayur sup ini biar agak ini aja ya, teman-teman, agak luas saja, biar tidak terlalu data. Jadi saya contohkan, ibu memasak sayur sup untuk mengetahui pas atau tidaknya bumbu yang dimasak. Ibu mencicipi 1 sendok sup tersebut. Nah ini untuk mendeskripsikan populasi dan sampel pada kasus ini eh, sudah jelas ya. Jadi kalau untuk populasinya itu adalah sup yang dimasak ibu. Jadi semua satu panci penuh sup yang dimasak oleh ibu. Nah, tapi kalau sampelnya itu adalah 1 sendok yang dicicipi ibu tersebut. Jadi tidak semuanya. Jadi hanya sebagian dari populasi itu yang disebut sampel. Oke, mungkin saya lanjutkan di contoh yang kedua. Seorang penjual kue menyediakan potongan-potongan kecil kuenya untuk dimakan calon pembeli secara gratis. Nah, ini mungkin bisa salah satu on mic atau on cam untuk bisa mendeskripsikan yang mana yang populasi, yang mana sampel nih, teman-teman. Mungkin ada yang mau menjawab. Halo, ini pesertanya ada kan? Dipersilakan untuk yang bisa jawab pakai ada raise nih Kak. Boleh, boleh. Silakan langsung di open mic aja. Untuk potongan kecil itu sampel, untuk Ya. kuenya itu populasi. Oke, ini dengan Kak, Yuni Wahyuni. ya, Kak Junia. Yuni. Unik ya. Yuni. Yuni. Oke, sorry. Oke, terima kasih Kak Yuni. Benar sekali ya teman-teman ya, kalau untuk sampelnya itu adalah potongan kecil dari kue-kuenya yang dimakan pembeli secara gratis gitu. Jadi ya banyak sekali kasusnya ya, nggak cuma kue, misalnya ada parfum, kemudian ada macam-macam lah barang yang biasa kita jumpai di supermarket atau di mall gitu. Ada sampel atau ada tester gitu ya, itu namanya sampel. Jadi tidak semua bagian dari populasi. Kalau populasinya sesuai dengan kasus ini adalah seluruh kue yang dijual oleh seorang penjual kue tersebut gitu. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Ini masih sederhana sekali. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk masih soal populasi dan sampel, ukuran-ukuran atau ciri numerik dari populasi disebut parameter, sesuai yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi yang hanya diperoleh melalui pengukuran seluruh anggota populasi atau sensus. Jadi memang parameter itu diperoleh hanya dengan sensus. Jadi semuanya memang dilibatkan atau semuanya memang diukur gitu untuk mendapatkan sebuah parameter atau ukuran dari populasi. Nah, sedangkan untuk sampel itu disebutnya adalah statistik. Jadi ukuran-ukuran atau ciri numerik dari sampel itu disebutnya statistik. Nah, yang nilainya diperoleh dari hasil pengukuran sampel atau biasanya kita survei. Nah, ukuran-ukuran yang ada pada sampel merupakan penduga bagi ukuran-ukuran yang ada pada populasi. Sehingga statistik merupakan penduga bagi parameter. Jadi statistik di sini biasanya digambarkan sebagai apa ya, dugaan gitu atau penduga dari parameter. Nah, contoh case-nya adalah biasanya yang sering kita jumpai di pemilihan umum ya atau pemilu ya atau pilpres yang case-nya mungkin dari seluruh Indonesia melaksanakan pemilu. Jadi biasanya di pemilu itu ada yang namanya quick count. Jadi itu diambil dari TPS-TPS yang dia sudah mewakili dari seluruh TPS di Indonesia. Jadi tidak semuanya diukur. Seperti itu teman-teman.
Nah, biasanya kan quick count kan cepet ya. Kalau misalnya perhitungan untuk seluruh TPS itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan quick count itu dari namanya aja udah quick, jadi cepat, perhitungan cepat. Jadi memang itu diambil sampel atau diambil di TPS-TPS tempat pemungutan suara yang dirasa mewakili seluruh TPS di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan populasinya itu adalah seluruh TPS, kemudian sampelnya itu tadi adalah TPS-TPS yang dipilih sebagai TPS yang diukur di quick count tadi. Kemudian untuk parameternya artinya apa berarti? Hasil ya, hasil dari pemilunya, siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden, itu namanya parameter. Kemudian untuk hasil dari quick count-nya itu disebut statistik. Jadi seperti itu. Jadi untuk saya ulangi lagi ya, untuk kasus quick count pemilu, untuk populasinya adalah semua TPS yang melaksanakan pemilu. Kemudian untuk quick count-nya adalah TPS-TPS yang dipilih sebagai perwakilan atau yang bisa mewakili seluruh TPS di Indonesia. Kemudian untuk parameternya adalah hasil dari pemilunya, siapa yang menang, presiden mana yang dipilih, dan wakil presiden siapa. Kemudian untuk statistik adalah hasil dari quick count-nya atau hasil dari pengukuran sampelnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk parameter dan sampel. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk klasifikasi statistika. Jadi statistika itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif, kemudian yang kedua ada statistika inferensial. Nah, bedanya apa teman-teman? Jadi bedanya statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan kalau statistika inferensial itu metode yang menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan, memprediksi atau meramalkan suatu populasi berdasarkan sampel. Jadi kalau deskriptif itu hanya menggambarkan atau menyajikan suatu data sehingga memberikan informasi data yang kiranya berguna untuk keperluan-keperluan ya di bidang misalnya industri, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau inferensia itu kita bisa menarik kesimpulan gitu, tapi bukan berdasarkan parameter, tapi hanya sampel ya, hanya menggunakan sampel dengan memprediksi atau meramalkan suatu populasi tersebut gitu. Jadi berdasarkan sampel. Jadi intinya adalah kalau deskriptif itu hanya menyajikan data ya, sehingga nanti data yang kita sajikan berupa tabel atau apa itu dapat berguna untuk digunakan dalam bidang-bidang tertentu, sedangkan untuk inferensia membantu kita untuk memprediksi atau metode untuk memprediksi suatu populasi dari sampel yang kita gunakan gitu berdasarkan sampel gitu. Itu untuk klasifikasi statistika. Nah, manfaat dari statistika sendiri itu sebenarnya ada banyak banget dan sebenarnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi ini saya ringkas sesuai BMT juga, jadi ada beberapa poin penting yang menjadi manfaat dari statistika itu sendiri. Yang pertama, mungkin bisa teman-teman sambil baca juga, menyajikan data secara ringkas sehingga lebih mudah dimengerti. Jadi kalau misalnya kita belajar mengenai statistika atau bergulat dengan statistika, itu pasti kita akan menghasilkan atau menyajikan sebuah data yang ringkas sehingga gampang untuk dimengerti. Gitu. Jadi datanya itu terkelola dengan baik sehingga dapat disajikan dan dilihat oleh orang-orang yang membutuhkan data tersebut. Kemudian yang kedua, membuat catatan data yang bersifat matematis dan sistematis, menyajikan perbandingan suatu data. Nah, di statistika ini kita juga bisa membandingkan beberapa data sehingga kita dapat menyimpulkan sesuatu dari perbandingan data tersebut. Kemudian yang keempat ya, memberikan data masa lampau untuk menentukan kebijakan saat ini. Jadi memang banyak sekali, terutama di pemerintahan atau di badan-badan yang
formal, banyak sekali diperlukan data-data di masa lampau untuk menjadi latar belakang untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau menentukan kegiatan-kegiatan, program-program yang akan dilaksanakan di saat ini gitu. Jadi berdasarkan data masa lampau. Jadi kita bisa istilahnya gimana ya? Mengira-ira apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang tidak akan terjadi di masa depan, mengetahuinya dari data-data yang sudah terkumpul di masa lampau seperti itu. Kemudian yang kelima, membuat perkiraan-perkiraan secara generalisasi terhadap objek yang lebih luas. Jadi kalau misalnya kita punya suatu data, kita bisa memperkirakan suatu populasi atau suatu objek yang lebih luas dari data yang kita punya. Jadi istilahnya kayak pendugaan lah, praduga gitu, dari data-data yang lebih luas lagi. Kemudian menunjukkan tren maupun tendensi perkembangan suatu masalah, membuat penarikan kesimpulan secara ilmiah. Jadi memang data ini membantu kita menarik kesimpulan ya secara ilmiah melalui data-data yang sudah kita susun, kita sajikan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk menarik kesimpulan dari data tersebut dan apa yang akan kita lakukan dengan kesimpulannya. Itu manfaat dari statistika. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya. Kalau di bidang pemasaran mungkin dapat digunakan dalam analisis pemasaran, marketing, seperti itu. Analisis penjualan, kemudian pasar. Kalau di bidang kesehatan ya untuk melihat atau membandingkan tingkat kesehatan masyarakat, kemudian memberikan informasi tentang kesehatan, program-program kesehatan, dan lain-lain. Kalau bidang-bidang yang lainnya tentu saja banyak sekali manfaatnya dari statistika. Jadi kalau teman-teman ambil jurusan statistika itu akan sangat banyak peluang atau istilahnya bermanfaat lah di berbagai bidang. Nggak mungkin statistika tidak ada di salah satu bidang yang ada di dunia ini ya, teman-teman ya. Itu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian saya lanjutkan ya teman-teman untuk skala pengukuran data dan notasi penting statistika. Jadi secara umum terdapat dua jenis data yang ada di dalam statistika atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang data. Jadi ada dua, yaitu data kategorik dan data numerik kalau biasanya kita sebut. Data kategorik itu data yang bersifat kualitatif, artinya non-numerik ya, tidak berbentuk bilangan seperti itu. Tapi kalau untuk data numerik atau data kontinu itu bersifat kuantitatif. Gitu. Nah, dalam data kategorik dan data numerik itu diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis data menurut skala pengukurannya. Nah, ini sudah saya kasih perbedaan warna untuk data kategorik itu yang warnanya biru, kemudian untuk data kontinu itu yang warnanya orange. Untuk data kategorik atau data kualitatif menurut skala pengukurannya itu dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Jadi dalam yang nominal ya dalam bentuk kategorik yang disajikan dalam bentuk label numerik dan kode numerik, tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Jadi kalau nominal itu memang datanya bersifat non numerik atau tidak berupa bilangan gitu. Atau misalnya kalau misalnya itu adalah bilangan, itu adalah kode. Jadi kode yang mewakili data-data yang kita sajikan. Nah, misalnya contohnya apa sih untuk data kategorik yang masuk di data nominal ini? Contohnya misalnya ada nama provinsi, kemudian ada warna. Kalau warna ya macam-macam ya, ada hijau, merah, kuning, biru. Itu masuknya di nominal. Jadi tidak berupa label numerik seperti itu. Jadi non numerik ya, teman-teman. Atau bisa juga kode numerik. Maksudnya adalah misalnya nih untuk warna biru dikasih kode 1, untuk warna kuning dikasih kode 2, warna hijau dikasih kode 3. Tapi karena itu kode yang mewakili suatu data yang bukan bilangan,
maka data tersebut tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Jadi nggak bisa warna kuning ditambah warna hijau, seperti itu nggak bisa ya teman-teman ya. Atau misalnya Provinsi Jawa Tengah ditambahkan dengan Provinsi Jawa Timur, itu nggak bisa. Jadi memang nominal ini termasuk data kualitatif atau data kategorik yang tidak bisa dilakukan operasi aritmatika seperti itu. Kemudian data kategori yang kedua itu adalah ordinal atau data yang memiliki sifat skala nominal dan memiliki order atau urutan jika dilabelkan dalam kode numerik. Tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Nah, ini sebenarnya agak sama dengan nominal, tapi dia memiliki order atau urutan. Contohnya seperti apa? Misal, urutan kayak jenjang sekolah, TK, kemudian SD, SMP, SMA, gitu. Data ordinal ini juga biasanya bisa disimbolkan atau diwakilkan dengan kode numerik. Misalnya TK 1, atau misalnya PAUD 1, kemudian TK 2, kemudian SD 3, SMP 4, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga data ordinal ini berupa data yang misalnya tidak setuju, kemudian setuju, sangat setuju, kemudian ragu-ragu seperti itu. Nah, itu kan sifatnya berjenjang atau berurutan atau memiliki order. Nah, itu juga bisa diwakilkan dengan kode numerik misalnya. Tidak setuju 1 nilainya, kemudian setuju 2, kemudian ragu-ragu 3, dan seterusnya. Seperti itu. Sama seperti nominal, ordinal itu tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Jadi walaupun dia bisa diwakilkan dengan kode-kode numerik atau kode 1, 2, 3, dan lain sebagainya, tetapi kode itu tidak bisa dijumlahkan karena dia hanya mewakili data yang tadi sudah saya sebutkan, seperti jenjang sekolah tadi ya, ada SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kemudian ada tidak setuju, setuju, ragu-ragu, sangat setuju, dan lain sebagainya. Seperti itu, sehingga data ordinal ini tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Kemudian untuk dua data kategorik ya yang di kelas jenis data kategorik yang menurut skala pengukurannya. Nah, sedangkan untuk data numerik itu juga ada dua teman-teman menurut skala pengukurannya, ada interval dan rasio. Nah, interval sendiri adalah data yang memiliki sifat skala ordinal dan memiliki interval yang sama dalam unit pengukuran. Tidak memiliki nilai 0 mutlak sehingga perbandingan rasio tidak bermakna. Dapat dilakukan operasi aritmatika. Nah, ini misalnya nih contohnya suhu. Misalnya suhu 20 derajat Celcius, kemudian suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius gitu. Kumpulan-kumpulan data suhu tersebut itu bisa dilakukan operasi aritmatika, tetapi tidak bisa dilakukan perbandingan rasio. Jadi misalnya, gimana yang jelasinnya? Misalnya nih, ada suhu 20 derajat dan suhu 40 derajat. Nah, suhu 20 derajat itu tidak sama dengan suhu 40 derajat itu tidak sama dengan 2 kali suhu 20 derajat. Gitu. Nah, walaupun dapat dilakukan operasi aritmatika, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, tetapi untuk perbandingan rasionya itu tidak bermakna. Jadi tidak bisa diaplikasikan dalam gimana ya, dalam perbandingan rasio. Kemudian yang terakhir itu rasio. Ini data yang memiliki sifat skala interval dan memiliki nilai 0 mutlak. Data skala rasio selalu numerik sehingga dapat dilakukan operasi aritmatika. Ini data yang biasanya ditunjukkan dengan angka ya, kayak tadi suhu, bisa juga apa ya, berat badan seperti itu. 10 kg, 20 kg, 30 kg. Kemudian tinggi badan, kemudian jarak, dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan interval, rasio ini bisa dilakukan pengukuran perbandingan rasionya. Jadi bisa misalnya nih, ada data 10 kg, kemudian ada data 20 kg, 30 kg. Nah, 20 kg itu sama dengan 2 kali 10 kg. Jadi ada atau bisa dilakukan perbandingan rasio terhadap data yang
bersifat atau berjenis rasio tersebut. Jadi bisa saya simpulkan ya untuk skala pengukuran data. Secara umum data itu dibagi jadi dua, ada kategorik atau kualitatif, ada data kontinu atau kuantitatif atau biasa kita sebut juga data numerik. Kemudian untuk jenisnya menurut skala pengukurannya untuk data kategorik atau kualitatif itu ada dua, ada nominal dan ordinal. Tadi kalau nominal itu disajikan dalam bentuk label non numerik atau bisa juga kode numerik. Itu artinya tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Bedanya dengan ordinal tadi sebenarnya hampir sama, tapi yang menjadi beda adalah kalau ordinal itu memiliki order atau urutan. Itu kalau yang nominal tadi contohnya, kalau yang nominal tadi kan contohnya misalnya Jawa Timur, nama provinsi, ada Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian Bali dan lain sebagainya. Itu tidak ada ordernya, tidak ada urutannya. Tapi kalau untuk ordinal itu ada urutannya. Misalnya TK, SD, SMP, SMA. Kemudian misalnya lagi setuju, kurang setuju, ragu-ragu, sangat setuju dan lain sebagainya. Ada urutannya. Itu untuk data kategorik atau data kualitatif. Nah, untuk jenis dari data numerik, menurut skala pengukurannya ada dua juga, ada interval dan rasio. Nah, data interval ini data yang memiliki sifat interval yang sama dalam unit pengukurannya, tapi tidak memiliki nilai nol mutlak, sehingga dia tidak bisa diukur perbandingan rasionya. Seperti itu. Berbeda dengan rasio, dia bisa diukur. Tapi dua-duanya bisa dilakukan operasi aritmatika. Itu untuk skala pengukuran data dan notasi penting statistika. Nah, ini udah masuk di notasi penjumlahan ya. Saya lanjutkan untuk notasi penjumlahan. Ada yang tahu ini kita bacanya apa untuk notasi ini? Boleh raise hand atau langsung open mic aja. Silakan kakak-kakak yang mungkin tahu. Nah, ini harus tahu ya teman-teman. Kalau yang seperti ini, kira-kira dibacanya apa? Kayak huruf P ini. Ya? Sorry. Sigma. Iya, sigma ya. Ini jangan-jangan ada yang nggak tahu nih. Jadi kita panggilnya atau biasanya sebutnya adalah sigma. Gitu. Jadi yang gambar seperti huruf E ini adalah sigma. Nah, sigma itu apa? Sigma itu adalah notasi penjumlahan. Nah, ini sering banget kita aplikasikan atau kita gunakan di dalam statistika. Nah, sigmanya tujuan dari notasi penjumlahan atau sigma ini sendiri adalah untuk menyajikan data lebih efektif. Maka jumlahan data pengamatan dapat ditulis dengan lambang sigma. Nah, bisa dilihat di tabel yang di kolom atau kotak yang paling bawah itu bacanya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari X1 atau XI. Sorry. Saya ulangi. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Bacanya seperti itu. Nah, notasi tersebut itu menunjukkan jumlah N, bilangan X1, X2, sampai Xn, dan dibaca jumlah semua XI dengan I berjalan dari 1 sampai dengan N. Sehingga bisa disimpulkan rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari X1, XI sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn. Kalau N-nya 7 ya sampai 7. Kalau N-nya 8 ya X-nya sampai 8. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya untuk sigma. Sangat sederhana sekali karena ini cuma membantu kita untuk menjumlahkan data-data yang mungkin sekiranya terlalu banyak sehingga bisa dapat diringkas notasi yang bisa kita lihat di layarnya teman-teman. Nah, ini ada sedikit sifat-sifat notasi penjumlahan. Jadi ini yang kemarin saya rangkum. Mungkin ada beberapa yang
tidak include di sini, tapi ini yang menurut saya paling sering digunakan dalam penggunaan notasi penjumlahan atau sigma. Jadi ada sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini gunanya apa sih sebenarnya? Kok sangat ketika kita tuliskan sangat sangat ruwet gitu ya, banyak sekali bentuknya, sangat membingungkan, padahal ini sangat sederhana ya teman-teman ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau untuk yang pertama, yang paling atas, sigma I sama dengan 1 sampai N dari A, itu sama dengan nilainya adalah N dikali A. Nah, di sini dalam hal ini A adalah konstanta. Ada yang tahu konstanta itu apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Atau ada yang bisa mencontohkan untuk sifat yang pertama? Ya, saya dengar ada yang open mic. Ya, Putri? Kak Putri? Gimana Kak? Konstanta itu yang seperti apa? Sorry, di aku kok suaranya nggak jelas ya, nggak keluar ya. Mohon maaf, Kak Putri, suaranya boleh diulang? Tetap. Iya, Kak Putri? Tetap. Oh, tetap ya. Ngomong. Oke, menurut Kak Putri, A itu konstanta atau tetap ya? Iya, jadi konstanta itu memang nilainya tetap. Jadi bisa iya, tetapan. Jadi memang eh, saya langsung kasih contoh ya. Misalnya di sifat yang pertama ini, sigma I sama dengan 1 sampai N dari 7 gitu. Atau misalnya sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 5 misalnya. Nah, teman-teman menghitungnya adalah langsung N dikali A. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya di contohnya. Kemudian yang kedua, itu ada seperti itu yang ditulis. Sigma I sama dengan 1 sampai N. A dikali UI itu nilainya akan sama dengan A sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Jadi A-nya bisa dipindah keluar. Gitu. Jadi supaya lebih gampang menghitungnya, biasanya seperti itu. Makanya teman-teman harus menghafal atau intinya memahami sifat-sifat dari notasi penjumlahan. Sehingga nanti bila ada case-case yang terlalu rumit, bisa disederhanakan atau bisa diselesaikan dengan lebih simple gitu bahasanya. Jadi kalau untuk case yang nomor 2 ini, ketika kita menemui ada sigma yang di dalamnya berbentuk A dikali UI, itu A-nya bisa dikeluarkan. UI itu apa? UI itu fungsi I. Jadi operasi yang di situ ada variabel I-nya yang bisa nanti teman-teman masukkan sebagai nanti perhitungan sigma-nya seperti apa. Itu. Kemudian yang ketiga, itu ada seperti itu. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari fungsi I sama dengan sigma I sama dengan 1 plus A sampai N plus A dari fungsi I dikurangi A. Atau sigma I sama dengan 1 sampai N dari fungsi I itu sama dengan nilainya dengan sigma I sama dengan 1 dikurangi A sampai N dikurangi A dari fungsi I plus A. Jadi bisa dilihat I sampai N-nya itu bisa kita tambahkan suatu bilangan. Misalnya di sini A, maka di dalam fungsi I-nya itu dikurangi A. Jadi kalau di sini di sigmanya kita tambahkan A, maka di fungsinya kita kurangi A. Sebaliknya kalau di sigmanya itu dikurangi A, jadi misalnya sigma I sama dengan 1 dikurangi A sampai N dikurangi A, maka fungsinya di sini adalah fungsi I plus A. Jadi gampang ya untuk diingat ya teman-teman. Kalau sigmanya ditambah, indeks
indeks sigmanya ditambah itu, maka fungsinya dikurangi. Kalau indeks sigmanya dikurangi, maka fungsinya ditambahkan. Nanti kita akan bahas satu-satu kok. Untuk yang nomor 4, fungsi yang nomor 4, sifat yang nomor 4, itu ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari dalam kurung UI plus VI, tutup kurung. Itu nilainya akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari VI. Jadi bisa dipisah. Gitu. Jadi misalnya kalau seringnya mungkin kebalikannya. Mungkin ada 2 sigma seperti ini. Kursor saya kelihatan ya kalau di kelihatan ya. Jadi Kelihatan. jadi misalnya ada dua sigma seperti ini. Kemudian kita mau meringkas supaya lebih ringkas. Asalkan indeks sigmanya sama, yang ini I sama dengan 1 sampai N-nya itu sama, ini bisa digabungkan jadi satu seperti ini. Bisa ditambahkan seperti itu. Biar lebih ringkas. Nanti juga akan kita praktekkan di contohnya. Kemudian yang terakhir, yang sifat nomor 5, itu ada sigma I sama dengan 1 sampai M dari UI ditambah sigma M plus 1 sampai N dari UI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Jadi yang depan ini itu 1 sampai M, kemudian fungsinya UI, kemudian dilanjut M plus 1 sampai N. Bisa disamadengankan indeksnya adalah 1 sampai N. Jadi misalnya nih, sigma I sama dengan 1 sampai 7 dari UI ditambah sigma 8, karena ini 7, berarti M plus 1 kan 8, sampai misalnya di sini 10 dari UI, itu berarti bisa disederhanakan menjadi I sama dengan 1 sampai yang paling terakhir, 10 dari UI. Oke, sebelum kita lanjut ke contohnya, sebelum kita lanjut di contohnya, mungkin bisa di screenshot dulu kalau misalnya teman-teman perlu, atau di foto, boleh. Saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nanti bisa di share juga mungkin dari teman-teman panitia. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk contohnya. Contohnya juga akan saya bahas satu persatu dari sifatnya. Dari yang pertama tadi, sigma I sama dengan 1 sampai N dari A, sama dengan N dikali A. Di sini A adalah konstanta. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 10. Nah, 10 ini kan adalah konstanta atau tetapan. Atau tidak ada variabel I-nya. Sehingga I-nya sebenarnya tidak bisa masuk. Nah, di sini tinggal teman-teman, hasilnya adalah tinggal N-nya berapa dikali tetapannya atau konstantanya. Seperti itu. Jadi tinggal 5 dikali 10. Jadi jawabannya 50. Simpel ya teman-teman. Kemudian ini di sampingnya ini agak sedikit berbeda karena I-nya kita mulai dari 2. Sebenarnya di sini N itu adalah bukan semata-mata yang di atas, teman-teman. Jadi N di sini bisa dipakai rumus ini itu ketika I-nya dari 1. Tapi gimana kalau I-nya dari 2 atau I-nya dari bilangan yang lain, misalnya 3 atau 4 dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus mengukur indeksnya dulu, indeks sigmanya dulu. Caranya gimana? Caranya adalah yang atas dikurangi yang bawah ditambah 1. Jadi 5 dikurangi 2 ditambah 1. Ini udah saya tuliskan di bawah. 5 dikurangi 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi indeksnya atau panjangnya adalah 4. Kalau di sini kan tadi sebenarnya bisa kita terapkan juga. 5 dikurangi 1, 4 ditambah 1, 5. Jadi di sini N-nya 5. 5 dikali 10, 50. Kalau di sini 5 dikurangi 2 ditambah 1, berarti 3 ditambah 1, 4, berarti di sini N-nya 4. Berarti 4 dikali 10 sama dengan, sorry ini 50 ya, bukan 40 ya.
Sorry, ini 40 bukan 50, sorry. Nanti akan saya ganti. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Gampang ya, masih gampang ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan di sifat yang kedua. Yang sifat yang kedua tadi ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari A dikali UI sama dengan A dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Jadi bisa saya kasih contoh di sini sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3I. Nah, 3I di sini kan adalah konstanta. Ini adalah variabelnya. Nah, 3-nya ini bisa dipindah ke depan. Jadi bisa 3 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I. Jadi kita tinggal ngitung I-nya aja, teman-teman. Sigmanya itu yang dihitung cuma I-nya aja. Nggak harus dihitung satu-satu. Gitu. Jadi 3, jadi tinggal 3 dikali I1. Berarti tinggal dimasukkan 1 ke I, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Sampai 5, karena di sini N-nya adalah 5. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya 15, maka 3 dikali 15, 45. Gampang ya teman-teman. Jadi ini untuk memudahkan aja supaya kita bisa lebih ringkas gitu. Kalau misalnya mau dihitung seperti ini, seperti yang di depan ini, boleh-boleh aja, tapi lebih panjang dan lebih kita ngitungnya lebih lama. Kalau mau dihitung yang ini ya tinggal 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 5. Nanti hasilnya akan sama 40. Itu teman-teman. Jadi ini memang sifat-sifat yang saya sampaikan ini untuk mempermudah teman-teman mengerjakan soal-soal yang nanti kaitannya dengan notasi penjumlahan atau sigma. Oke, kalau mau di screenshot boleh. Saya next ya. Oke, ini contoh yang ketiga. Ini agak panjang. Ini saya kasih 2 contoh untuk yang plus sama minus ya. Kalau untuk yang indeks sigmanya kita tambah, seperti contoh dot merah yang atas, itu ada sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3I plus 2. Sama dengan, itu akan sama nilainya dengan sigma I sama dengan 1 plus 2 sampai 5 plus 2 dari 3. Nah, I-nya di sini karena ini plus 2, maka I-nya di sini harus dikurangi 2. Sorry, ini bukan 1 ya, 2 ya. Jadi 3 dalam kurung I dikurangi 2. Karena di sini ditambah 2, maka di sini harusnya dikurangi 2. Ada. Ini harusnya 2 ya. Gitu. Kemudian sama dengan sigma I sama dengan sigma I sama dengan 3. Jadi 1 ditambah 2, 3. Sampai 5 ditambah 2, 7. Kemudian ini bisa dihitung ya. Ini dikali ini dikali ini. 3I. 3 dikali min 2, min 6. Kemudian ditambah yang di belakang. Berarti 3I min 6 plus 2. Jadi hasilnya adalah sigma I sama dengan 3 sampai 7 dari 3I min 4. Nah, ini akan sama nilainya dengan ini. Gitu, teman-teman. Sama halnya dengan yang di bawah, bedanya adalah indeksnya kalau yang di bawah ini dikurangi. Berarti kalau misalnya soalnya I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I kuadrat plus 2 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 dikurangi 2 sampai 5 dikurangi 2 dari, kalau di sini I kuadrat, maka di sini karena ini dikurangi 2, maka di sini harus ditambah 2. Yang dikuadratkan bukan cuma I-nya ya, harus semuanya yang masuk gitu. Jadi I-nya ini diganti I plus 2, maka yang harus dikuadratkan juga harus I plus 2-nya. Kemudian ditambah 2. Sama dengan sigma I sama dengan 1 dikurangi 2 min 1, kemudian 5 dikurangi 2,
itu 3 dari I plus 2 kuadrat. Nah, ini saya singkat aja karena mungkin ini pelajaran SMA ya, jadi tidak bisa langsung I kuadrat plus 4 ya. Kalau I plus 2 kuadrat itu tidak bisa langsung I kuadrat plus 4. Harus ada caranya. Caranya biasanya seperti ini kalau misalnya teman-teman belum terlalu hafal. Sorry. Ini ya, teman-teman. Ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Berarti sama dengan I kuadrat, kemudian I dikali 2 itu 2I, 2 dikali I itu 2I juga, berarti saya langsung ringkas jadi 4I. Kemudian 2 dikali 2 itu 4. Jadi ini bisa dituliskan langsung I kuadrat plus 4I plus 4 untuk hasil dari I plus 2 kuadrat. Kemudian yang belakang jangan lupa plus 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, berarti sigma I sama dengan min 1 sampai 3 dari I kuadrat plus 4I, kemudian plus 4 plus 2 jadi plus 6. Seperti itu. Nah, nilainya ini itu akan sama dengan nilainya ini. Gitu teman-teman. Sebenarnya ini nggak terlalu penting ya kalau untuk konsep soal ini, tapi nanti biasanya supaya kita memudahkan penyederhanaan, kadang indeksnya itu beda. Indeks kayak yang tadi, untuk menyederhanakan 2 sigma itu kadang indeksnya beda. Nah, untuk menyamakan indeksnya biasanya kita pakai ini. Jadi ditambah indeksnya atau indeksnya. Nanti akan mungkin di contoh soal akan diterapkan. Oke. Kita lanjutkan contoh nomor 4 atau contoh sifat nomor 4 itu sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI plus VI. Itu bisa dipisah ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari VI. Contohnya di bawahnya ada sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I plus 6. Itu bisa dipisah jadi sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari UI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 6. Gitu. Kalau yang ruas kanan ini, nah yang ini gampang ya, tinggal karena ini indeksnya udah dari 1 sampai 5, berarti tinggal N dikali A sesuai yang sifat 1 tadi, berarti 5 dikali 6. Untuk yang sebelah kiri, ini bisa kita sederhanakan lagi. 2I, 2-nya bisa kita pindah ke depan. Jadi 2 sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I. Jadi yang sigmanya ini tinggal kita hitung, ininya tinggal diganti dari 1 sampai 5 kemudian dijumlahkan. Berarti 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 seperti itu. Kemudian nanti baru ditambahkan 30. Berarti 2 kali ini totalnya 15, berarti 2 dikali 15 30 ditambah 30 60. Teman-teman kalau misalnya kecepatan boleh di raise hand atau langsung open mic aja biar saya ulangi kalau misalnya ada yang kurang paham. Oke, saya rasa udah pintar-pintar semuanya. Saya lanjutkan nomor 5 ya. Untuk sifat nomor 5 itu ada sigma I sama dengan 1 sampai M dari UI ditambah sigma M plus 1 dari sampai N dari UI juga. Itu bisa kita sederhanakan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Jadi kalau kita masukkan atau kita aplikasikan ke dalam contoh soal, misalnya nih di sini ada I sama dengan 1, sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3I plus 2 ditambah sigma 6 sigma I sama dengan 6 sampai 10 dari 3I plus 2. Ini karena sama-sama fungsinya berarti bisa kita sederhanakan. Dan di sini juga 1 sampai 5 kemudian dilanjutkan 6 sampai 10. Berarti di sini bisa kita tulis 1 sampai 10. Sigma I sama dengan 1 sampai 10 dari 3I plus 2 seperti itu.
Syaratnya ini harus sama ya teman-teman ya. Fungsi yang ada di dalam sigmanya harus sama. Dan indeksnya juga harus berkelanjutan. Jadi misal ini 1 sampai 5 ya ini harus 5 ditambah 1. 6 sampai dan seterusnya. Kalau ini sampai 100 ya bisa sampai 100. Itu untuk contohnya. Nah, mungkin dari teman-teman kelima sifat ini masih sederhana. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Belum ada ya? Belum. Belum ya? Udah pada ngantuk ya? Nah, ini teman-teman harus minimal pahami lah ya, walaupun nanti mungkin teman-teman punya cara tersendiri atau apa ya istilahnya rumus-rumus kilat dalam pengerjaan sigma dan lain sebagainya, tapi pemahaman dasar juga harus teman-teman miliki karena suatu saat kita akan menemukan atau berhadapan dengan kondisi-kondisi yang harus kita kerjakan secara manual gitu. Jadi kalau teman-teman nggak paham konsepnya kayak apa, ya teman-teman nanti akan bingung gitu karena tidak semua trik cepat atau cara cepat itu bisa diaplikasikan ke dalam semua bentuk penyelesaian masalah. Nah ini mungkin slide terakhir dari saya. Mungkin boleh minta waktunya dari teman-teman untuk membuka kertasnya atau mengambil kertasnya 1 lembar saja sama ballpoint atau pensil atau yang dipunya. Mungkin teman-teman bisa mencoba mengerjakan uh, latihan yang sudah saya sediakan di depan menggunakan sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, boleh teman-teman? Iya, Kak. Boleh ya. Untuk 3 soal ini bisa dikerjakan dalam waktu berapa menit? 5 menit cukup? Cukup ya. Kita coba 5 menit dulu. Nanti baru kita akan bahas bareng-bareng supaya teman-teman juga paham penyelesaiannya seperti apa. Kalau pusing boleh raise hand ya teman-teman ya. Nanti biar panitia yang menyediakan obatnya. Enggak, jangan pusing dong. Harus semangat. Ini masih modul 1, masih sesi 1. Ini teman-teman sebenarnya belum mulai kuliah. Belum ya? Maaf, ini ada yang minta slide yang tadi dikasih. Mungkin teman-teman boleh dicatat dulu kali ya soalnya untuk kembali ke catatan yang tadi, slide yang tadi, Kak. Oke. Boleh Ini boleh dicatat, dicatat dulu ya soalnya. Mungkin sampai 3.28 kali ya, jam 3:28 nanti baru di slide ke yang sebelumnya. Oke.
Oke, udah jam 3:28. Mungkin Kak Hendria boleh tolong dikembalikan ke slide sebelumnya. Supaya yang lain bisa melihat contoh Iya. dari. Oke, udah ya teman-teman ya. Saya kembalikan ke slide sebelumnya. Sorry. Yang mau yang contoh atau yang sifat semuanya, teman-teman? Ini? Silakan Kak, mau yang dicontoh atau yang di sini? Langsung open mic aja. Ya. Untuk yang nomor 1, nomor 2 tadi dicari hasilnya. Yang nomor 3-nya disederhanakan. Iya, yang nomor 1, 2 tadi dihitung sampai ketemu hasilnya. Kemudian yang nomor 3 bisa disederhanakan. Teman-teman boleh keep jawabannya dulu aja, nanti akan kita bahas bareng-bareng nanti. Mungkin 3 menit lagi ya, 2 atau 3 menit lagi. Sampai pukul 3.34. Nah, ini di kolom chat udah banyak yang ngasih tahu jawabannya. Ada yang 22, ada yang 13. Ya nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya, biar sekalian uh, satu kali penjelasan.
Kak Putri, maaf, mohon di off mic ya. Oke, teman-teman sudah semuanya. Oke, kita lanjut ke penjelasan aja ya. Suara saya udah kedengar ya, teman-teman? Suara saya udah dengar ya? Terdengar jelas, Kak? Oke, kita lanjutkan ke penjelasannya langsung. Oke, eh, nomor 1, tadi soalnya sigma, I sama dengan 1 ya, sampai 4 dari I ditambah 3. Ya teman-teman ya, agak sulit. Kemudian apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Biar lebih gampang, kita pisah ya, jadi sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari I, kemudian kita tambahkan sigma I sampai 4 dari 3. Nah ini bisa kita langsung hitung, berarti I, karena di sini fungsinya cuma I, ya tinggal kita masukkan aja nilainya 1 sampai 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, kemudian kita tambahkan yang diruaskan di sisi kanan ada sigma dari konstanta, berarti kan tinggal N dikali konstantanya, berarti 4 dikali 3. Jadi di sini ketemunya adalah 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, ditambah 12. 4 dikali 3. Ketemunya berapa teman-teman? 22. Jadi tadi yang jawab 13 harus lebih teliti lagi ya teman-teman. Oke bentar. Itu untuk yang nomor 1. Mau di screenshot dulu? Sorry. Kita lanjut ke nomor 2 aja ya. Oke, untuk nomor 2 tadi soalnya adalah sigma N sama dengan 1. Nah ini nggak harus I ya teman-teman ya. Bisa A, bisa B, bisa N, bisa sama dengan 1. Kemudian sampai 4. Ya, sorry. Dari 3N kuadrat
plus 4N. Ini caranya gimana? Sama kayak tadi bisa kita pisah, sigma N sama dengan 1 sampai 4 dari 3N kuadrat ditambah sigma N sama dengan 1 dari 4N. Kemudian di sini, karena di sini ada konstanta 3, bisa kita pindah ke depan jadi 3 dikali sigma 4, sigma N sama dengan 1 sampai 4 dari N kuadrat. Di sisi kanan juga sama. Ini ada konstanta 4, kita pindah ke depan. 4 dikali sigma N sama dengan 1 sampai 4 dari N. Nah, ini baru kita masukkan 3 yang di depan ini kita tulis, kemudian dikali dalam kurung. Kita kerjakan yang sigma N kuadratnya di sini. Karena dia N kuadrat, maka kita masukkannya juga indeksnya dari 1 sampai 4 itu dikuadratkan. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kemudian yang sisi kanannya ada 4, kita tulis dikali, karena di sini cuma N ya, indeksnya cuma 1 sampai 4 ya, ditambahin 1, 2, 3, 4. Sekarang kita hitung. 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4, berarti 5. 5 ditambah 3 kuadrat 9, 14. 14 ditambah 4 kuadrat 16, berarti berapa? 30 ya. Kemudian ditambahkan 4-nya kita tulis. 1 ditambah 2 tambah 3, 6, ditambah 4, 10. Ini perkalian ya teman-teman ya. Biasanya soalnya pakai titik. 3 dikali 30, 90. 4 dikali 10, 40. Ketemunya berapa? 130. Sebenarnya teman-teman juga bisa ngitung manual sih. Tapi harus dimasukin secara manual. Kalau sigma kayak gini ya berarti sama dengan ya. 3 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 sampai seterusnya. Itu kalau manual. Tapi kalau teman-teman punya atau mengetahui atau memahami sifat-sifat yang sudah tadi saya jelaskan, maka akan lebih gampang, lebih ringkas gitu. Teman-teman di sini sebenarnya nggak perlu nulis urut kayak gini ya. Apalagi kalau pengerjaannya hanya membutuhkan hasilnya saja, nggak perlu pakai cara lengkap kayak gini. Biasanya kalau orang Jawa, karena saya asli Jawa, biasanya dijujuk. Di apa ya namanya? Ya, dijujuk kalau ada teman-teman yang tahu. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke. Yang nomor 3 itu sederhanakan. Soalnya tadi ada sigma I sama dengan 2 sampai 6. Kemudian dari I kuadrat dikurangi 1. Tambah sigma I sama dengan 4 sampai 8 dari
2i plus 3. Nah, itu sama dengan, nah, biar kita gampang untuk menyederhanakan, maka kita harus samakan indeksnya dulu. Nah, ini bisa karena di sini ada 26, kemudian ada 48, bisa kita lihat ya. Ini bisa kita tambahkan 2. Kalau di sini bisa ditambahkan 2 berarti ya 2 plus 2 jadi 4, 6 plus 2 jadi 8. Maka indeksnya akan sama. Atau yang sini bisa dikurangi. Yang di sini yang dikurangin 2. 8 dikurangi 2 ketemu 6, 4 dikurangi ketemu 2. Kita akan coba yang ditambah aja ya, yang lebih gampang. Jadi sigma 6 plus 2. Dan di bawahnya I sama dengan 2 plus 2. Dari I kuadrat. Karena di sini plus 2, berarti di sini I min 2 kuadrat min 1. Kemudian ditambah sigma I sama dengan 4 sampai 8. Yang ini ya. 2I plus 3. Nah, kemudian yang di sini bisa kita langsung hitung, berarti sigma I sama dengan 4 sampai 8. 2 ditambah 2, 4. 6 ditambah 2, 8. Kemudian ini kita hitung. I min 2 kuadrat. Berarti berapa? I kuadrat dikurangi 4I ditambah 4. Ini 1. Ini dari ini ada yang kecepatan? Mau dituliskan juga perkaliannya? Ya, saya tuliskan di sini ya. Jadi I min 2 kuadrat itu adalah I min 2. Nah, ini sama dengan, bentar, sama dengan ini dikali ini, ini dikali ini, ini dikali ini. I dikali I berarti I kuadrat. Ya toh? Kemudian I dikali min 2 berarti min 2I. Kemudian min 2 dikali I min 2I lagi. Kemudian min 2 dikali min 2 plus 4. Jadi jawabannya adalah berapa? I kuadrat dikurangi 4I ditambah 4. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Kemudian jangan lupa dikurangi 1 ini ditambah sigma sigma I sama dengan 4 sampai 8 dari 2I plus 3. Oke, karena ini sudah sama sigmanya, indeks sigmanya, maka bisa kita satukan. Tapi boleh kita hitung dulu di sini jadinya apa? I kuadrat min 4I plus 3 ya, karena di sini 4 dikurangi 1, 3. I sampai 4. Ya, I sama dengan 4 sampai 8. Kuadrat dikurangi 4I tambah 3. Kemudian, karena indeksnya sama, bisa langsung saya masukkan di sini. 2I. Tapi jawaban akhirnya adalah kan dalam kurung I kuadrat, karena variabel yang nggak ada yang I kuadrat, berarti tetap. Kemudian min 4, min 4I dengan 2I punya variabel yang sama, berarti min 4 ditambah 2 berarti
Min 2i. Kemudian ini 3 ya, 3 ditambah 3, 6. Oke. Oke, ini jawabannya teman-teman. Karena tadi soal nomor 3 disuruh menyederhanakan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau hitung ya silahkan dihitung. Oke, baik. Ada tambahan lagi, Kak Indrio? Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya dari 3 pertanyaan tadi udah jelas. Oke, baik. Untuk karena waktunya sudah semakin sempit, mungkin kita hanya untuk closing ya. Sama boleh diisi link absen dan angket. Untuk pertanyaan nanti boleh dikirimkan ke grup, nanti akan saya sampaikan ke Mas Hindrio untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Terima kasih waktunya untuk Kak Hindrio dan kesediaannya untuk memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih juga untuk para partisipan yang sudah menyediakan waktunya untuk belajar lebih dalam lagi mengenai metode statistika. Oke, untuk minggu depan kita kemungkinan akan berada di jam yang sama dan di hari yang sama dengan MC selanjutnya bukan bersama saya, yaitu Kak Hidayat ya. Boleh diperkenalkan diri dulu Kak untuk minggu depan. Jadi udah kenal nih sampai selanjutnya. Thank you kepada Kak Wawa. Next time pertemuan kedua MC-nya akan saya sendiri, akan dibawa oleh saya sendiri. Oke, semoga kita ketemu di next time. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sekian ya untuk sore ini. Jangan lupa untuk absensi dan angket mohon diisi supaya program ini mendapat evaluasi lebih jauh lagi untuk dari para partisipan, tidak hanya dari lingkup Hima aja. Oke, terakhir dari saya nih. Kurang lebihnya mohon maaf banget kalau misalnya acara ini masih banyak kurang atau udah kebanyakan atau gimana gitu. Atau dari untuk diri saya sendiri sebagai MC kurang gini, kurang gitu boleh dimasukkan aja ya ke angketnya. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf sekali lagi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini telah selesai. Terima kasih. Waalaikumsalam.